Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anisatul Munah. Saya dari jurusan DKPI semester 3. Saya akan sharing sedikit tentang hakikat manusia. Hakikat manusia jika dideskripsikan akan menemukan penjabaran yang banyak sekali. Penjabaran yang sesuai dengan definisinya masing-masing, sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing, sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Banyak sekali definisi atau penjabaran tentang hakikat manusia. Sebenarnya tidak menjadi masalah apa saja dan bagaimana hakikat manusia itu menurut dengan deskripsi dari masing-masing disiplin ilmu. Yang terpenting adalah siapapun kita tidak boleh merasa benar. Kita tidak boleh merasa benar di dalam pendapat tentang hakikat manusia. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih orang yang mengenal dirinya sendiri? Kalau kita ditanya siapa kita akan menjawab saya Anis. Atau kalau ada yang bertanya siapa Anda, kita akan menjawab saya Anis, atau saya Kosma, atau saya mahasiswa, atau saya dosen. Tidak ada satupun yang menjawab saya manusia, ya kan? Pasti kebanyakan seperti itu, karena itu sudah jelas ya teman-teman, kita memang manusia. Adapun kita bisa melihat kita manusia ya, yang jelas bisa dilihat dari manusia ini adalah jasadnya. Dari jasadnya, apakah si manusia ini putihkah atau cantikkah, gantengkah, punya tangan tidak dia, ataukah punya mata apa tidak dia, punya kakikah. Padahal dari ciri-ciri jasad tadi itu sendiri tidak mampu mendefinisikan diri kita sebagai manusia. Justru zat manusia itu sendiri ada di dalam diri kita. Jasad ini hanyalah sebuah bungkus yang Allah berikan kepada kita hanya sebagai fasilitas, seperti mata kita, hidung kita, mulut kita, dan lain sebagainya yang Allah kasih ke kita. Itu semua hanya sebagai fasilitas dari Allah saja. Nah, ketika kita lahir di dunia ini, kita hanya membawa dua insting, seperti menurut teori Sigmund Freud, yaitu insting bertahan hidup dan juga ada insting mati. Tapi di dalam Islam, menurut Islam sendiri, dua insting itu, yang pertama yaitu insting untuk mengikuti kebaikan atau mengikuti malaikat, dan yang kedua yaitu insting untuk mengikuti setan. Makanya kita memiliki dua kecenderungan, yaitu insting yang suka menghancurkan dan juga insting yang suka untuk melakukan kebaikan. Nah, karena dua kecenderungan tersebut tadi, itulah kenapa di dalam diri kita ini ada atau terjadi pertarungan yang tidak akan pernah berhenti hingga kita meninggal nanti. Semoga kita akan memenangkan pertarungan itu ya teman-teman. Semoga yang menang di dalam diri kita adalah kecenderungan dalam kebaikan. Nah, itulah mengapa kita harus memiliki kontrol di dalam diri kita. Dan yang perlu kita perhatikan di dalam mengontrol diri tadi, yang pertama ada pikiran kita, lalu ada mulut kita, kemudian ada hati kita yang sering bisa merasakan. Contohnya nih, jika kita memiliki teman yang bisa kuliah ke luar negeri, apakah kita iri? Apakah kita menjadi jengkel atau kita menjadi senang, ikut senang untuk dia? Atau contoh ada teman yang gibah, apakah kita menoleransinya dan ikut-ikutan gibah? Atau jika ada teman sakit, apakah kita ikut menjenguk? Atau jika ada sanak saudara meninggal, apakah kita ikut bertakziah? Nah, dari kebiasaan tadi, itu semuanya bisa kita rasakan gitu. Yang sebenarnya semua itu kita bisa merasakan nih, ke arah mana sih hati kita ini condong, apakah ke arah kebaikan atau ke arah keburukan. Nah, itu semua terjadi dan menjadi pertempuran yang rumit sekali di dalam diri kita masing-masing. Nah, sebagai manusia yang memiliki julukan di dalam Al-Quran, yaitu ada 3 julukan ya teman-teman. Yang pertama ada Al-Bashar. Al-Bashar yaitu manusia yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum, dan lain sebagainya, atau kebutuhan tidur. Lalu sebagai Al-Insan,
di mana kita juga ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana kita harus yakin bahwa kita ini adalah makhluk terbaik pilihan Allah. Kita lebih baik dari jin, kita lebih baik dari malaikat, kita lebih baik dari hewan tentu saja. Nah, itulah kenapa manusia disebut sebagai khalifah. Dan yang ketiga yaitu an-nas, di mana kita juga menjadi makhluk yang harus bersosial. Kenapa sih kita harus bersosial? Karena nih teman-teman, urusan akhirat itu bukan tentang kebaikan untuk diri kita sendiri, tapi seberapa banyak nih kebaikan yang teman-teman lakukan atau kebaikan yang sudah kita lakukan ketika di dunia untuk manusia lain. Itulah teman-teman, mengapa kita harus memiliki kontrol diri yang bagus agar kita selamat hingga akhir hayat nanti, agar kita tetap di atas jalan kebaikan. Nah, bagaimana sih cara mengontrolnya? Bagaimana cara kita mengontrol diri sendiri? Yang pertama yaitu perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata yang entah akan membawa kebaikankah untuk orang lain atau akan menyakiti orang lain. Nah, yang kedua, kita harus memperhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi sebuah tindakan yang dimana ketika udah menjadi action yang entah akan membawa manfaat atau bisa juga merugikan orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu kita harus memperhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika apa yang kita lakukan terus diulang-ulang, dia akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Lalu perhatikan apa yang menjadi kebiasaan kita tadi, mulai dari mata kita terbuka hingga kita tertidur kembali ketika mata kita tertutup. Semua kebiasaan tadi itu akan menjadi sebuah karakter yang entah itu menjadi karakter yang baik atau yang buruk untuk kita. Dan perhatikan nih bagaimana karakter kita nanti, karena karakter yang sudah kita bentuk tadi itulah takdir kita ya teman-teman. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang telah kita lakukan, semua itu adalah apa yang sudah kita buat untuk takdir kita. Urusan takdirnya Allah, kun fayakun, adalah urusannya Allah sendiri. Urusan kita hanyalah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjadi manusia yang terbaik di muka bumi ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Gitu ya teman-teman, semoga kita semua termasuk ke dalam khairu ummah tadi yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran tadi. Semoga kita dapat memenangkan pertarungan di dalam diri kita. Semoga kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah tadi ya teman-teman. Itulah sedikit sharing tentang hakikat manusia dari saya. Apabila ada kesalahan atau banyak kekeliruan dalam pengucapan kata tadi, saya mohon maaf, dan apabila ada ilmu yang salah tadi mohon dikoreksi saja. Nah, demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.